Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak kami sekalian, kali ini kita belajar matematika. Topik yang pertama yaitu mengenai persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat ini yang mau kita pelajari ada dua hal, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Kita harus tahu atau mengenal bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Di sini ada x pangkat 2, ada x. X pangkat 2 dan x itu adalah dua variabel yang berbeda. Kemudian ada a, b, c. A, B, C itu adalah angka atau bilangan yang kita kenal atau kita sebut A itu adalah koefisien atau pengali daripada variabel x pangkat 2, sedangkan B itu adalah koefisien atau pengali daripada x, variabel x. C itu adalah bilangan konstanta atau bilangan tanpa variabel. Dalam hal ini A itu tidak boleh sama dengan 0. Dalam persamaan kuadrat A itu tidak boleh 0, ya. Kemudian A, B, C adalah bilangan real. Itulah bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Lanjut, bagi contoh, tentukanlah nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat itu. Ada 4 contoh persamaan kuadrat yang mau dibuat. Yang pertama, 2x pangkat 2 ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita mau tahu berapa A, B, C-nya. Dari persamaan kuadrat ini, A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Yang kedua, x kuadrat dikurang 8x tambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini A-nya 1, kalau tidak ditulis dianggap 1, B-nya 8, C-nya 7. Yang ketiga, 3x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini A-nya 3, B-nya 12, C-nya 0. Tidak dituliskan. Yang keempat, x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini A-nya 1, sama seperti contoh yang kedua tadi. B-nya 0, tidak ada di sini yang bervariabel x, C-nya min 25. Itulah mengenal bentuk persamaan kuadrat dan mengetahui berapa A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Yang kedua yang kita pelajari yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 metode atau 3 cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan faktorisasi. Rumus faktorisasi adalah AX tambah X1, AX tambah X2 per A sama dengan 0. Dari rumus ini nanti, yang pertama yang harus kita pahami yaitu A. Di sini ada A, di sini ada A, di sini A. A itu apa? Adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 tadi. Bilangan atau pengali daripada X pangkat 2 tadi. Itulah A-nya nanti. Sedangkan X1 dan X2 itu adalah dua bilangan yang harus kita cari. Dua bilangan yang harus kita cari dengan prinsip ketika X1 dan X2-nya kita tambahkan, maka sama dengan B. X1 dan X2 kita tambahkan sama dengan B. B ini dari mana? Dari bentuk umum persamaan kuadrat. Kita lihat nanti berapa B-nya. Dan syarat yang kedua yaitu ketika X1 dan X2 kita kalikan itu sama dengan A kali C. A dan C itu sama, datangnya dari bentuk persamaan kuadrat tadi. Sebagai contoh, tentukanlah akar-akar atau nilai X dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0 dengan metode faktorisasi. Nah, persamaan kuadratnya 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, ya, yang perlu kita pahami yaitu nilai A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 5, ya, dengan metode faktorisasi. Kemudian kita masukkan ke rumus syarat yang tadi, yaitu ketika X1 dan X2 kita jumlahkan, maka dia sama dengan B. B-nya sama X1 tambah X2 sama dengan 2. Dari mana 2? Ya dari ini tadi. B-nya 2. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, ketika X1 dan X2 kita kalikan, itu dari A kali B, maka X1 kali X2 nya sama dengan 3 kali min 5, maka X1 kali X2 sama dengan min 15. Dari mana 3, dari mana min 5? Ya ini dari persamaan kuadrat ini tadi.
ya, A-nya 3, B-nya, C-nya min 5. Lalu kita masukkanlah ke rumus umum persamaan kuadrat dengan menggunakan metode faktorisasi tadi, ya. AX tambah X1, AX tambah X2 per A. A-nya tadi sudah dapat kita, yaitu 3. Kita ganti lagi 3. Ya, 3 yang ini ya. Kemudian X1 dan X2 adalah dua bilangan yang harus kita cari dari syarat ini tadi, yaitu 2. Ketika kita jumlahkan dia 2, ketika kita kalikan dia min 15. Bilangan berapa dan bilangan berapa itu? Ya, yaitu bilangan 5 dan min 3. Berarti X1-nya itu min 3, X2-nya 5. Lalu kita masukkan kemari, min 3 tambah 5, 2. Min 3 kali min 5 sama dengan min 15. Kita lanjut. Maka selanjutnya 3x kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Ya, ini dari mana? Ini kita lanjutnya tadi, yaitu ini tadi. Ya, per 3-nya kita abaikan aja. Dan tinggal 3x kurang 3x tambah 5. Ya. Lalu dari kurung pertama yaitu 3x kurang 3 sama dengan 0. Kita dapatkan 3x sama dengan 3. Ini kita pindah positif. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Dari sini 3x tambah 5 itu 3x tambah 5, maka 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. Sehingga akar-akar atau nilai x dari persamaan kuadrat itu adalah 1 dan min 5. Yang kedua metodenya yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam metode ini, yaitu yang pertama, pastikan koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 1 atau A-nya harus 1. Jika belum bernilai 1, maka bagi dengan A itu juga atau A itu sendiri. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, pindahkan koefisien C ke ruas kanan. Langkah yang ketiga, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien A atau 1/2 kali B, lalu kita kuadratkan. Ini nanti kita yang langkah ketiga. Langkah keempat, buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan cukup dengan mensederhanakan saja. Contoh persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Akar-akar persamaan kuadratnya 3x kuadrat ditambah 5x tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya atau nilai x-nya dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Ya, langkah pertama ini 3x kuadrat ditambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Langkah pertama, karena A-nya di sini 3 bukan 1 atau belum 1, maka nanti semua ini kita bagi dengan 3. Ini dia. Jika ini 3 bagi 3, 2 bagi 3, min 5 bagi 3. Ya. 3 bagi 3 itu sudah 1, ya. Jadi tinggal x kuadrat, 3 per 3 x kuadrat 3x. Sedangkan 2 per 3x tetap min 2 per 3x dan min 5 per 3 tetap min 5 per 3. Itu dia langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pindahkan C. Ya, pindahkan C. Mana C-nya ini? Kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, aturan kita min dia menjadi positif. Sehingga yang tinggal yaitu x kuadrat ditambah 2x sama dengan 5 per 3. Langkah yang ketiga, tambahkan kedua ruas. Tambahkan kedua ruas artinya tambahkan kedua ruas, nanti ruas kiri ini nanti kita tambahkan dengan di langkah yang ketiga, ruas kanan ini kita tambahkan ya dengan langkah yang ketiga, yaitu setengah dari B. Setengah dari B. Berapa B-nya? 2 per 3. Ya, lalu kita kuadratkan, ini dia. Ya. Setengah dari B, B-nya itu 2 per 3, lalu kita kuadratkan. Ini tadi yang tinggal di ruas kiri, kita tambahkan dia dengan ini, lalu kita kuadratkan. Ini tadi yang tinggal di ruas kanan, ini dia kita tambahkan sama ini dengan yang ini. Ya. Lalu kita hitung yang di sini, x kuadrat tambah 2 per 3x tambah, ini kita hitung 1 kali 2, 2 kali 3, 6, berarti 2 per 6 pangkat 2. Demikian juga dengan sama. Lalu ini 2 per 6 itu adalah sepertiga kalau kita sederhanakan. Ini juga 2 per 6 ini sepertiga kalau kita sederhanakan. Ini tetap kuadrat. Ya. Lalu berikutnya yang kita selesaikan, kita kuadratkan adalah ruas kanan. Sepertiga pangkat 2 itu adalah sepertiga kali sepertiga atau 1/9. Sedangkan yang di ruas kiri tetap dia sepertiga dalam kurung pangkat 2. Mengapa? Supaya nanti pangkat 2 di ujung ini yang paling kanan dengan pangkat 2 paling kiri itu kita lepas dan kita buat langsung dalam tanda kurung. Pangkat 2-nya jadi satu kurung dia ini, ya, x
yang tinggal X sepertiga, yang tinggal sepertiga pangkat 2. Ini tidak dapat kita abaikan. Karena apa? Karena dia sudah di dalam kalau ini kita selesaikan. Kalau ini kita selesaikan, nanti kalau kita pecah dia itu adalah X kuadrat ditambah 2X 2/3X ditambah sepertiga pangkat 2. Ya. Sedangkan yang di kanan 5/3 itu ditambah 1/9 itu harus kita sederhanakan. Kita jumlah dengan menyederhanakan atau menyamakan menyebutnya ini per 3 menjadi per 9. Kalau ini menjadi 9 maka kali 3, ini juga kali 3 sehingga 15/9 tambah 1/9. Sama penyebutnya tinggal pembilangnya 15 tambah 1 16/9. Ini tadi X ditambah 1/3 untuk huruf pangkat 2 sama dengan 16/9. Lalu pangkat 2 pindah menjadi akar. Sehingga yang tinggal X tambah 1/3 sama dengan akar dari 16/9. Kita lanjut. Akar dari 16/9 akar dari 16/9, akar 16 itu 4, akar dari 9 3, berarti nanti hasilnya adalah 4/3 plus minus ya 4/3. Ini dia plus minus 4/3 ya, harus ada plus minusnya ya. Kemudian kita pindahkan positif 1/3 ke kanan sehingga hasilnya X sama dengan plus minus 4/3. Ini positif pindah dia jadi negatif ya 1/3. Sehingga X1 nya nanti kita pakai plus. Kita pakai yang plus yaitu 4/3 dikurang 1/3. 4/3 dikurang 1/3 itu sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, 4 dikurang 1 3, jadi 3/3 atau sama dengan 1. Sehingga X1 nya adalah 1. Sedangkan X2 nya kita pakai yang minusnya yaitu minus 4/3 dikurang 1/3. Karena penyebutnya sudah sama, utang 4 utang 1 menjadi utang 5/3. Jadi akar-akar atau nilai X dari persamaan itu adalah 1 dan min 5/3. Itu kalau kita menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Kita lanjut yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Mencari akar-akar atau nilai X1 dan X2 dapat dilakukan juga dengan menggunakan rumus ABC. Ada dua di sini, langsung saya buka, yaitu untuk mencari X1-nya dengan menggunakan rumus ABC yaitu min B tambah akar. Ya. B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per, ini pernya ini adalah per semuanya ini ya, maksudnya per 2A itu adalah min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4A kali C per 2A ya. Ini per arti pernya ini, per 2A ini adalah semuanya ini. Demikian dengan X2 nya, min B dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4A kali C per 2A ya, per 2A ini semua adalah perpanjang ini. Untuk mencari X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ABC, di mana bedanya? Yaitu di sini. Dia untuk mencari X1 antara B dengan akar itu tambah, sedangkan X2 antara B dengan akar itu kurang. Hanya itu bedanya. Kita lihat contohnya, tentukanlah diketahui persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akar atau nilai X1 dan X2. Ya. Kalau kita lihat sebelum kita kerjakan, kita lanjutkan, kita lihat dia butuh B, butuh A, butuh C. Berarti kita harus kenal kembali bentuk umum persamaan kuadrat dan cari berapa ABC-nya. Dari sini tadi, kalau ini kita lihat, maka X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 5. Ya, kita cari X1-nya. Ya, X1-nya tadi dengan menggunakan rumus X1 yaitu min B tambah akar B kuadrat kurang 4A kali C per 2A. Ya, min B. Coba, berarti B-nya tadi min 6. Maka min B berarti min. Hati-hati di sini min ya, tambah akar min 6 pangkat min B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Ya, kita hitungnya min kali min jadi positif. Ini tambah akar min 6 pangkat 2 itu 36. Min 4 kali 1 kali 5 min 20 per 2 kali 1 2. Kemudian 6 ya, akar 36 itu 16. Akar 36 kurang 20 itu adalah 16 per 2. Maka 6 tambah akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Maka 6 tambah 4 10. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Ya, X1-nya 10 dibagi 2 sehingga X1-nya adalah 5. Kemudian X2-nya min tadi berarti menjadi positif. Nah, ini bedanya tadi ditambah karena untuk mencari X1
menjadi kurang, akar ini 36 kurang 20 akar 16 ya. Akar dari 16 itu 4, sehingga 6 dikurang 4 itu 2. Per 2 ini adalah 1. Sehingga X2 nya adalah 1. Jadi akar-akar daripada persamaan kuadrat tersebut ini ke atas adalah 5 dan 1. Sampai di situ ya, bentuk umum persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 metode tadi, yaitu faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Lihat lagi materi secara tertulis nanti Bapak kasih, pelajari lagi, di situ ada beberapa contoh lagi saya buat, dan tugasnya ada 5, nanti kau kerjakanlah itu dengan baik dan benar. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya melalui jalur yang sudah kita sepakati. Demikian, sampai ketemu.